Sambil menunggu pengadilan, Ibnu Muljim diikat. Tangannya ditarik dan dikebat ke belakang pundaknya. Ummu Kulsum, putri Ali bin Abu Thalib berkata, "Hai musuh Allah, ayahku dalam kondisi baik, tapi Allah pasti akan menghinakanmu." Ibnu Muljim menjawab, "Lalu mengapa kau menangis? Demi Allah, pedangku kubeli dengan 1000, dan kuracuni juga dengan 1000. Kalau seandainya ditebaskan ke penduduk Mesir dengan 1 sabetan, tidak akan tersisa 1 orang pun dari mereka." Ibnu Muljim menyatakan betapa beracunnya pedangnya. Seandainya luka 1 tebasan karena sabetan pedangnya dibagi-bagi ke seluruh penduduk Mesir, pasti semuanya tak ada yang selamat. Sehingga tak mungkin Ali selamat. Umat Islam merasa sangat terpukul dengan terbunuhnya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Perasaan yang sama juga mereka alami saat terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kejadian yang berturut-turut dan berdampak melebar ini membuat kaum muslimin sadar bahwa api fitnah akan semakin membara dan menyala. Darah akan tertumpah di tengah umat ini lebih deras lagi. Setelah Ali wafat, penduduk Kufah membayat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Hasan menunjuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai panglima besar pasukan. Setelah dibayat oleh penduduk Irak, Al-Hasan radhiyallahu anhuma keluar dengan pasukan yang sangat besar. Ia berangkat menuju Madain untuk menemui Muawiyah radhiyallahu anhu. Al-Hasan al-Bashri mengatakan, "Demi Allah, Al-Hasan bin Ali membawa pasukan seperti gunung-gunung untuk menghadapi Muawiyah." Pasukan itu terus bergerak maju mendatangi Syam. Sampai mereka tiba di satu tempat yang penduduk Syam bisa melihat besarnya jumlah pasukan berkuda yang dibawa Hasan. Amr bin al-Ash berkata, "Sungguh aku melihat pasukan yang sangat besar, yang tidak akan mundur hingga menghabisi lawannya." Lalu bagaimana respon Muawiyah tatkala melihat pasukan besar ini? Ia berkata kepada Amr, "Amr, seandainya kelompok ini memerangi yang ini, lalu kelompok lain memerangi kelompok yang lain lagi. Lalu siapa yang akan mengurusi masyarakat? Siapa yang akan menjaga dan melindungi kaum perempuan? Siapa yang akan menjaga harta benda mereka?" Dari rangkaian peristiwa ini, kita bisa mengetahui orang seperti apa Muawiyah itu. Terlepas dari kesalahan ijtihadnya yang menuntut agar pembunuh Utsman segera ditangkap dan diadili, tapi dalam peristiwa Siffin dan juga dalam menghadapi Hasan bin Ali, kita melihat bahwa Muawiyah adalah seorang yang bijak. Di Siffin, ia berusaha meminimalisir pertumpahan darah. Dengan cepat, ia mengambil keputusan untuk bertahkim. Kemudian saat Hasan datang membawa pasukan yang besar, ia memikirkan pasti rakyat terabaikan kalau peperangan kelompok-kelompok kaum muslimin terus berlanjut. Ia tidak memikirkan kekuasaan sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang. Namun tetap kita akui, ijtihadnya salah dalam satu kondisi, yaitu menyikapi terbunuhnya Utsman. Dan peristiwa ini juga menunjukkan peperangan yang terjadi antara para sahabat bukan ambisi saling menaklukkan. Kita tidak melihat para pemimpinnya sibuk membuat strategi memenangkan peperangan, atau mengincar pimpinan tertinggi, sebagaimana yang terjadi di perang pada umumnya. Lalu Muawiyah mengutus 2 orang Quraisy dari Bani Abdus Syams untuk menemui Hasan. Mereka adalah Abdurrahman bin Samrah dan Abdullah bin Amir. Muawiyah berkata, "Temuilah Hasan dan tawarkan padanya perdamaian. Temui, bicaralah baik-baik, dan mintalah ia menerima tawaran damai."